Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Afif dari SIM 4108 akan menjelaskan akan memberikan tugas remedial DWBI CLO2 tentang pengenalan data, konsep statistik dan analitika data, reporting data. Sekarang pertama yaitu pengenalan data. Data adalah sekumpulan keterangan atau fakta mentah berupa simbol, angka, kata-kata, atau citra yang didapatkan melalui proses pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Pengenalan data. Fungsi data pada dasarnya data berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Namun pengguna dapat istilah data lebih banyak dipakai di bidang teknologi komputer dan juga kegiatan penelitian. Adapun fungsi-fungsi data sebagai berikut. Yang pertama ada data dapat berfungsi sebagai acuan dalam mengambil suatu keputusan dalam memecah masalah. Lalu data bisa dijadikan sebagai pedoman. Pedoman di sini dasar suatu penelitian atau perencanaan. Terus yang ketiga ada data dapat berfungsi sebagai acuan dalam implementasi suatu kegiatan dan juga data sebagai dasar atau melakukan evaluasi terhadap suatu kegiatan. Terus ada di sini ada terdapat beberapa jenis data, yaitu data berdasarkan cara memperolehnya, data berdasarkan sumbernya, dan data berdasarkan sifatnya, dan terakhir ada data berdasarkan waktu pengumpulannya. Yang pertama, data berdasarkan sifatnya, data berdasarkan cara memperolehnya. Di sini untuk memperolehnya bisa berdasarkan sumbernya yaitu ada terbagi dua, yaitu ada data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan sendiri dan diperoleh dari sumber terdahulu seperti buku, jurnal, dan bisa survei mandiri gitu. Sedangkan data primer adalah data yang dikumpulkan oleh sebuah badan dan data yang diperoleh bersumber dari badan yang sama, misalnya dari kependudukan atau badan pusat statistik yang diperoleh dengan melakukan sensus penduduk. Sudah data berdasarkan sumbernya. Sama seperti data berdasarkan cara memperolehnya, sumbernya ini seperti data yang kayak sebagai dari buku, dari jurnal, dan data-data seperti survei dan dari badan BPS tadi. Berarti sama aja menggunakan ada dua, itu ada data primer dan data sekunder. Terus yang ketiga ada data berdasarkan sifatnya. Data berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk label atau nama yang mendefinisikan suatu atribut atau elemen. Terus yang kedua ada data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang merujuk pada jumlahnya. Data selalu berupa numerik dan skala, ukuran interval atau rasio. Contohnya data kualitatif adalah jumlah mahasiswa di sebuah universitas. Terus yang terakhir ada data berdasarkan waktu pengumpulannya. Terdapat dua jenis data jika dikelompokkan berdasarkan waktu pengumpulannya, yaitu cross-sectional data dan time series data. Cross-sectional data merupakan data yang dikumpulkan dalam waktu tertentu atau yang sama atau hampir sama dan kemudian akan digabungkan dengan data terkait dan dibandingkan. Sedangkan time series lebih ke kumpulan data dalam kurun waktu atau periode tertentu, di mana kurun waktu atau periode tersebut perlu didefinisikan. Contohnya seperti memperoleh nilai mata kuliah oleh mahasiswa dalam satu semester, kenaikan harga BBM dalam kurun waktu tertentu, dan sebagainya. Terus konsep statistik analisis data. Konsep dasar statistik merupakan kumpulan dari data-data yang sering dinyatakan atau disajikan dalam bentuk daftar atau tabel, diagram, garis, diagram batang, diagram lingkaran, histogram,
dan lain-lain yang menggambarkan suatu persoalan tertentu. Dan statistik yaitu hasil pengamatan atau penelitian dalam laporan. Laporannya sering diperlukan penjelasan uraian atau kesimpulan tentang persoalan yang diamati atau diteliti. Terus ada analisis data, suatu proses pengolahan data menjadi suatu informasi baru agar mempunyai karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan untuk mudah dipahamin. Dan dalam melakukan analisis data terdapat prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu pengumpulan data, editing, coding, pengujian, mendeskripsi data, dan pengujian hipotesis. Terus ini ada reporting data. Reporting data adalah seperti proses pengumpulan dan pengiriman data yang menghasilkan analisis akurat dari fakta di lapangan. Pelaporan data yang tidak akurat dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang sangat tidak tepat berdasarkan bukti yang salah. Terus ini ada manfaat-manfaat reporting sebagai dasar untuk pelaporan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada memberi informasi tentang keadaan masa kegiatan. Itu ada sebagai bukti dari suatu kegiatan peristiwa, bahan proses belajar dan bahan penelitian. Terus ada sebagai pertanggungjawaban, bahan pembuatan laporan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sudah bukti hukum, dan juga ada alat komunikasi dalam penyampaian pesan serta meningkatkan kegiatan peristiwa khusus. Terus kesimpulan dari penjelasan data merupakan aset penting bagi organisasi atau perusahaan. Adanya data yang dimiliki suatu organisasi atau perusahaan dapat meningkatkan suatu produk yang ada pada organisasi atau perusahaan tersebut. Organisasi atau perusahaan yang harus dapat mengunggah data tersebut agar data yang lebih didapatkan akan menjadi suatu informasi yang berguna dan mengambil keputusan yang tepat bagi organisasi atau perusahaan tersebut. Sekian dari presentasi yang saya lakukan pada malam ini. Atas kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.